Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Erwin RZ di sini. Kita jalan santai. Mobil apaan tuh ya? Itu trailer, tapi gue belum pernah lihat sih. Itu model buat apaan tuh ya? Buat sampah. Buat sampah, nggak tahu juga sih. Kayak itu trailer, tapi dia bawa uh, potongan dari gerobak sampah. Gerobak sih, apa namanya? Bak sampah, bak sampah. Nah itu dia bos. Gue kira maaf, aduh gue jadi salah. Jam-jam segini memang kalau buat kerja nggak apa-apa lah. Ini gue kayaknya kalau riding sendirian kayaknya bosen ya, bosen banget, bete gitu ya. Buat teman-teman yang mau riding bareng, yang mau vlogging bareng, boleh komen aja di bawah. Kita bisa atur aja lah tanggal dan waktunya. Itu menambah pertemanan ya kan, silaturahmi antar sesama vlogger boleh, yang bukan motor vlogger juga nggak apa-apa, yang sekedar pengen ikut-ikutan doang nggak apa-apa. Kita jalan-jalan santai kelilingan sambil ngomongin motor. Ada go drive kursus mengemudi, bukan gojek, go drive itu. Gua kemarin sempat nonton videonya Bang Haral tuh, dia ngetes Kawasaki Kawasaki Z1000 yang bukan Sugumi 2012 kalau nggak salah. Itu dia ada quick shifternya, mantap banget sih. Tapi kalau model kayak gue gini mocil bisa nggak ya pasang quick shifter? Belum ngecek harga sih, cuman kalaupun bisa, oh itu keren keren banget tuh. Mantap, tangan nggak pegel gitu loh. Ini bison, wih tangnya dibikin ada jauh begitu ya. Awas telur. Wih, ini namanya persahabatan yang sangat baik. Ada orang mau bonceng 2 metik, dorong satu kopling, itu persahabatan yang sangat erat. Bagus bagus bagus. Saling membantu lah. Sama sama rider harus saling membantu. Sebelas ribu rpm bro, gila bro. Gue mau bahas soal hal-hal yang menjadi kendala buat para motovlogger baru. Gue juga termasuk baru sih, masih awam. Beberapa gue liat di forum, di komunitas gitu ya, ada yang bertanya, motovlogger itu apakah harus pakai moge nggak sih? Kalau pakai model macam matic atau motor klasik gitu, atau bebek ya misalkan, boleh nggak sih ngevlog? Ataukah hanya harus moge, real moge maksudnya, macam HD begitu? Atau model-model motor kopling doang yang boleh? Kenapa tuh? Gue sih dari beberapa pertanyaan seperti itu sih, gue juga sempat terlintas sih sebelum awal vlogging. Cuman gue berpikir kita kembali ke, bukan laptop, kita kembali ke motif masing-masing aja sih menurut gua. Namanya motovlogger, motovlog. Moto itu motorcycle maksudnya. Vlog ya, vlogging, video blogging gitu. Jadi kita buat semacam berita atau presentasi lah orang bilang ya. Gue sih lebih seneng bilang presentasi sih. Atau review atau semacamnya lah, dokumentasi tentang banyak hal lah, itu dengan menggunakan motor. Jadi kalau mau motovlog pakai matic boleh, nggak masalah. Justru menurut gue itu unik sih, karena nggak semua orang mau gitu vlogging pakai matic atau pakai motor bebek. Rata-rata sih mungkin gengsi atau malu kali ya. Padahal kalau menurut gue sih kita nggak boleh malu. Namanya juga motovlog kok, kecuali moge vlog. Kalau moge vlog baru motor kecil nggak boleh, hanya motor besar. Motor besar tuh kayak apa? Harus diperjelas.
Motor besar itu bodinya besar, atau cc-nya besar, atau orangnya yang besar. Harus jelas gitu loh. Terus ya ada juga yang nanya, kalau motovlog itu ngomonginnya soal apaan sih? Kalau motovlog, ya namanya motovlog, vlogging kan, video vlogging. Ya kalau menurut gua sih itu terserah terserah masing-masing ya, karena itu jadi salah satu ajang buat kreativitas kalian gitu. Ketika kalian mau ngomongin sesuatu yang seru, ketika kalian mau apa ya, mendokumentasikan suatu kegiatan di jalanan atau dimanapun lah, itu juga itu latihan buat kita untuk bukan latihan jadi gila karena ngomong sendiri, bukan, latihan untuk bisa fasih atau lancar dalam berbicara atau dalam pidato atau presentasi. Atau buat kalian yang memang jago bahasa Inggris, mau vlog pakai bahasa Inggris juga boleh. Itu bisa buat jadi nilai plus loh menurut gua. Jadi kalian kalau mau vlogging pakai bahasa Inggris juga boleh. Ya siapa tahu yang nonton juga orang-orang luar kan, karena bisa baca vlogging kalian. Lewat aja Pak. Emangnya Sabtu begini kalau kalau bukan Sabtu nih atau bukan jalan sepi, gue jamin pada nerobos nih, gue jamin. Tapi berhubung saat Sabtu jalanan sepi, ya mungkin juga stres berkurang kali ya, udah weekend, jadi nggak ada yang nerobos. Bagus lah kalau menurut gue sih itu. Dari berbagai kegiatan gue bisa simpulkan kalau memang orang Jakarta ini butuh piknik, butuh liburan. Oh iya, aku baru lahir 90 doang. Jadi kalau menurut gua, namanya motovlog itu namanya kreativitas. Selama as long as kita nggak menampilkan sesuatu yang berbau sara atau berbau kebencian, itu nggak boleh, itu nggak bagus. Soalnya video kita tuh ditonton oleh banyak orang, semua orang bisa menonton video kita, kecuali kalau kalian memang menjadikan itu sebagai hanya ranah private sih, yaitu hak-hak kalian sih. Cuman kalau gua boleh saran sih, hal tersebut sangat tidak diperbolehkan lah. Banyak juga sih yang nanya-nanya gua, kalau nggak cuma gua sih, maksudnya banyak juga yang nanya di grup gitu, di forum. Kan gua ikut dalam satu komunitas gitu ya, forum-forum gitulah, forum-forum sehat. Itu kalau motovlog, yang para motovlog yang motornya bukan moge, maksudnya apapun lah itu kadang kalau bareng moge kayak itu bahasa ciut gitu, soalnya takut ketinggalan, takut juga suaranya kalah. Kalau menurut gua sih itu nggak perlu takutin, karena memang itu pasti bakal terjadi. Ya namanya kita motornya cc lebih kecil ya, pasti kalau namanya ketinggalannya itu kemungkinannya pasti banget itu kan, bisa banget. Ya namanya motovlog kalau mocil gitu, kalau ketemu moge rada ciut ya wajar aja sih menurut gua. Sama aja kayak misalkan kita ketemu bos yang maksudnya levelnya lebih tinggi gitu ya, tapi kita kadang rada malu gitu ya, itu wajar sih menurut gua. Bukan berarti kalau misalnya kita itu nggak bisa berteman dengan para moge, bisa. Jadi menurut gua motovlogger itu nggak cuma harus moge, tidak harus juga bareng moge juga, tidak harus motor kopling juga. Motovlog itu bisa apa aja lah, motor apa aja. Nah ini ada satu lagi pertanyaan yang memang menurut gua ini banyak ditanyakan oleh banyak motovlogger. Orang motovlog itu apa harus disembunyiin mukanya? Ya itu sih kalau menurut gua kembali ke masing-masing individu. Kalau mereka mau menampakkan wajahnya nggak apa-apa, nggak ditampakin juga nggak apa-apa sih, karena kan yang dilihat itu kan videonya kan, bukan orangnya. Tapi kan juga tidak bisa memaksa orang untuk membuka ataupun menyembunyikan wajahnya. Itu bukan wajah-wajah dia. Wajah dia kenapa lu yang sewot? Aduh, gua nyempit tasnya.
Wah, ini mobil buat gua. Ini ada jembatan lagi dikerjakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya, kali ini gue juga pengen review nih. Review sedikit soal Lexus RX 200T. Ini mobil pabrikan Lexus. Lexus itu anak perusahaannya Toyota. Toyota itu dari Jepang. Jepang itu ada di Asia Timur. Ya, ini merek Lexus ini gue lebih baik mendingan bahas Lexusnya deh. Kalau bahas soal mobilnya gue kurang tahu sih. Ini 2000 cc, mungkin 4 silinder kali ya, apa 6 silinder gue nggak tahu. Konfigurasinya V biasanya, atau juga segaris, nggak tahu sih, mesti lihat mesinnya dulu. Shocknya bukan Öhlins. Peleknya nggak tahu berapa inci nih, berapa inch. Ini peleknya ring berapa nih? Ring, nggak kelihatan. Oh, ring 20, ini ring 20 peleknya. Pelek ring 20, punya 4 roda, punya lampu. Lexus tuh pabrikan anak perusahaan Toyota, tapi dia orang bilang apa ya? Jadi itu sejarahnya tuh, sejarah. Jadi Lexus itu sejarahnya tuh dia dibentuk oleh Toyota karena waktu itu Toyota sempat berhasil di pasar lokalnya dia di Jepang, di Asia dia juga sudah berhasil. Nah, dia sekarang yang menembus pasar Eropa. Nah, seperti yang banyak diketahui kalau di Eropa itu memang standarnya tinggi. Sepertinya waktu itu si Toyota itu ketika tes uji di Eropa itu tidak lulus. Agar dia bisa tetap memasarkan produknya tapi dengan wajah baru, dengan wajah yang lebih elegan, dengan produk yang lebih fresh gitu. Nah, mungkin kalau orang dengar Toyota sekarang sih udah enggak sih, tapi dulu memang begitu sih. Dulu kalau Toyota itu udah kurang diminati lah, bukan diminati, malah nggak lulus uji di Eropa. Namanya Toyota kurang baik lah di Eropa. Akhirnya dia bikin produk kan namanya Lexus, anak perusahaan Toyota juga. Dia bikin dengan standar yang lebih wow, yang disesuaikan dengan ciri khas gaya orang Eropa. Gue malah bahas gitu kan. Tadi kan gue bahas soal motovlog atau moge-vlog. Malu melihat mobil mahal gitu kan, belum ada platnya lagi kan, jadi suka baper gitu. Berdoa saja semoga bisa membeli motor, bisa membeli mobil seperti itu, bisa dapat mobil kayak gitu. Ntar gue jual, gue ganti motor lagi. Waduh, gue sebenarnya masih pengen vlog lagi nih. Cuman gue tadi lihat baterai gue udah mau habis. Tinggal satu strip, kedip-kedip. Udah bunyi pip pip pip. Itu di dalam pikiran gue doang sih, karena memang gak ada bunyi. Ya teman-teman, itu aja sedikit curhatan gue, review gue, ocehan gak penting. Saran, kritik gue, atau apa ya, apapun lah itu namanya. Gue juga bingung sebutannya apa, karena nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Kita ketemu lagi di next motovlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, no problemo. See you in the next motovlog. Ciao, ciao, bye bye.